Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Strategi bersama saya Arif Bima Johan. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu level manajemen strategis. Jadi sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa strategi tidak serta-merta disusun dengan pendekatan atau dengan cara berpikir yang sama pada organisasi dengan level yang berbeda-beda. Nah, kita akan jelaskan. Setidaknya ada 3 level dari strategi. Jadi, strategi perlu disusun pertama pada level korporasi atau corporate strategi. Nah, yang kedua, level strategi disusun pada level business unit atau SBU. Strategic Business Unit, itu istilahnya. Yang ketiga, strategi perlu disusun pada level fungsional. Nah, kita coba diskusikan satu persatu. Pertama, bentuknya. Kita menyebut perusahaan itu sebagai sebuah corporate kalau dia memiliki beberapa business unit. Bukan anak perusahaan, tapi business unit. Jadi kalau ada perusahaan memiliki beberapa business unit, itu baru bisa kita kategorikan sebagai korporasi. Apa yang dimaksud dengan business unit di sini? Yaitu entitas bisnis yang berdiri sendiri. Jadi ada beberapa perusahaan yang independen yang berada di dalam satu perusahaan besar, maka perusahaan besar tadi kita sebut dengan istilah corporate. Oke, kita ambil contoh real ya. Misalnya Citycorp atau Khairul Tanjung Corpora. Nah, di dalamnya ada banyak perusahaan. Ada banyak SBU yang bersifat independen antara satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh. Salah satu perusahaan di bawah Citycorp adalah Bank Mega. Perusahaan lainnya adalah Trans TV misalnya, atau Transmart. Nah, antar masing-masing perusahaan ini memiliki manajemen yang berbeda, memiliki strategi yang berbeda, memiliki pendekatan pengelolaan yang berbeda, struktur yang berbeda, termasuk struktur kepemilikan yang berbeda. Nah, dalam hal ini Citycorp kita kategorikan sebagai corporate. Maka strategi yang disusun untuk level korporasi adalah strategi-strategi yang berbentuk corporate strategi pula. Nah, time horizonnya lebih panjang daripada SBU, dan isu-isu utamanya adalah isu-isu yang sifatnya isu-isu portfolio. Portfolio maksudnya adalah susunan atau kombinasi dari bisnis-bisnis yang bisa memberikan keuntungan paling optimal. Nah, yang kedua, strategi pada level SBU. SBU seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa entitas bisnis yang independen antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita ambil contoh di Citycorp tadi, maka Bank Mega itu harus menyusun dan melaksanakan proses manajemen strategi sendiri. Berbeda pendekatannya dengan apa yang dilakukan oleh Trans TV atau Transmedia atau Transmart. Nah, kira-kira seperti itu. Ada perbedaan antara strategi pada level korporasi dengan strategi pada level SBU. Nah, yang terakhir adalah strategi pada level fungsional. Fungsional maksudnya adalah fungsi-fungsi yang harus ada di dalam bisnis sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik. Jadi di dalam fungsional bisnis itu biasanya ada fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi SDM. Nah, ini juga ada strateginya, disebut dengan strategi fungsional. Misalnya, kalau Citycorp menyusun corporate strategi, Bank Mega menyusun SBU strategi, maka divisi human resource pada Bank Mega itu menyusun fungsional strategi mereka. Nah, seperti itu kira-kira level dari level dari strategi. Sehingga strategi harus disusun menggunakan pendekatan yang berbeda pada level yang berbeda. Prosesnya juga dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Proses strategic management dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses yang rasional, yang logis,
dan proses yang sangat objektif. Dalam proses tersebut, organisasi harus berupaya untuk menganalisis setiap informasi yang tersedia, baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif, agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Namun perlu difahami di sini bahwa strategic management sendiri itu bukanlah pure science. Dia bukanlah ilmu secara utuh yang dapat difahami melalui satu, dua atau beberapa pendekatan saja. Ada unsur art di sini. Ada unsur judgment di sini. Nah, kita perlu memahami bahwa para eksekutif yang berada pada level puncak perusahaan, mereka memiliki pengalaman-pengalaman terdahulu, memiliki background tertentu, sehingga mereka bisa mencapai di posisi puncak. Nah, pengalaman ini akan menyebabkan mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai bisnis yang sedang mereka geluti. Dari situ muncullah judgment, penilaian, persepsi, feeling, sehingga mereka dapat dikatakan juga memiliki intuisi terhadap bagaimana bisnis bisa sukses dan bagaimana lingkungan sedang bergerak. Nah, banyak orang atau banyak organisasi yang juga mengandalkan intuisi ini dalam proses pengambilan keputusan. Dan para pakar juga setuju bahwa intuisi sangat berperan dalam menentukan keputusan-keputusan penting di dalam organisasi. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa pendekatan manajemen strategis itu perlu dilengkapi dengan judgement dari eksekutif, perlu dilengkapi dengan penilaian-penilaian dari eksekutif yang kemudian bisa mengambil manfaat yang paling besar bagi perusahaan. Intuisi dari eksekutif itu akan semakin diperlukan ketika perusahaan berada pada lingkungan yang tidak pasti atau pada lingkungan yang dengan ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketika tidak diketahui tren apa yang akan terjadi beberapa waktu mendatang dan tidak diketahui seperti apa perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka di sini intuisi eksekutif berperan penting. Intuisi eksekutif juga akan sangat diperlukan ketika organisasi berhadapan dengan lingkungan yang kompleks. Kompleks artinya terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kesuksesan bisnis dan kita tidak mengetahui faktor mana yang paling penting. Nah, intuisi eksekutif juga memiliki peran yang sangat vital ketika organisasi berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini. Baik, ada banyak contoh-contoh kasus yang bisa kita jadikan rujukan untuk melihat intuisi eksekutif. Mungkin saya ingin mereview sedikit kasus Rekapital yang didirikan oleh Sandiaga Uno, sekarang sudah jadi politisi, dulu adalah pengusaha yang sukses ya. Nah, kita tahu salah satu bisnisnya adalah bisnis investasi yang dilakukan oleh Sandiaga Uno adalah mengakuisisi atau membeli perusahaan-perusahaan yang berada pada kondisi buruk atau berada pada kondisi yang hampir bangkrut, kemudian melakukan reorganisasi terhadap perusahaan ini, melakukan proses perbaikan, melakukan turnaround terhadap perusahaan-perusahaan ini, lalu ketika perusahaan ini sudah bangkit, nah dia menjual sahamnya atau menjual kepemilikannya sehingga memperoleh keuntungan. Baik, untuk bisnis seperti ini tentu eksekutif atau dalam kasus ini Sandiaga Uno tadi perlu melakukan analisa yang sangat mendalam, perlu menggunakan pendekatan analitik untuk menganalisa berbagai situasi eksternal ataupun internal. Tapi pada akhirnya dia juga harus memiliki intuisi yang sangat kuat, intuisi yang
dapat membantu dia untuk mengambil keputusan bahwa kalau dia membeli perusahaan tertentu, maka ada keyakinan bahwa perusahaan ini akan bisa diperbaiki dan sukses di masa yang akan datang. Nah, kira-kira seperti itu fungsi intuisi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Menggunakan intuisi atau menggunakan pendekatan analitikal bukanlah pilihan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam proses strategic management, keduanya harus digabungkan dan dikombinasikan sehingga menghasilkan keputusan yang paling optimal bagi perusahaan. Saya ambil contoh misalnya, ketika melakukan audit eksternal, kita bisa menemukan peluang-peluang yang ada di lingkungan, tapi tentu pada akhirnya kita harus memilih atau memutuskan peluang mana yang akan memberikan manfaat besar terhadap organisasi. Nah, dalam proses memilih ini, disinilah diperlukan intuisi, disinilah diperlukan judgment, bukan sekedar pembobotan terhadap situasi seperti yang dilakukan dalam analisis SWOT secara dasar ya. Karena kalau Anda tahu di dalam SWOT kita biasanya melakukan pembobotan terhadap situasi-situasi. Tapi dalam proses pembobotan itu sendiri, kalau nanti akan kita pahami secara lebih mendalam, dalam proses pembobotan itu sendiri juga terdapat intuisi, terdapat faktor judgment. Bagaimana kita menilai faktor A lebih besar pengaruhnya daripada faktor B. Di sana juga sudah terdapat judgment. Nah, sehingga dalam proses manajemen strategis kedua hal ini harus dikombinasikan.